Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa video, salam perkenalan. Nama saya Cahyo Setiadi Ramadan, Magister Psikologi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau yang sering disingkat dengan Prodi KPI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bidang keilmuan saya yaitu psikologi umum dan psikologi perilaku. Sesuai dengan bidang ilmu tersebut, saya melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Prodi KPI ini yang meliputi pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Dalam Dharma pengajaran, saya mengajar berbagai mata kuliah yang relevan dengan bidang keilmuan saya tersebut. Saya mengajar dasar-dasar psikologi Islam, statistik, psikoterapi Islam, kesejahteraan sosial, dan berbagai mata kuliah lainnya. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan contoh kegiatan pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikoterapi Islam. Pemirsa video, psikoterapi Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 konsentrasi konseling Islam pada Prodi KPI. Mata kuliah ini diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam didasarkan pada profil lulusan Prodi KPI, di antaranya yaitu konselor agama seperti Bina Rohani Islam, kemudian relawan atau pekerja sosial, dan peneliti. Agar mahasiswa mampu mencapai profil lulusan tersebut, mahasiswa memerlukan berbagai keterampilan atau kemampuan, ability, seperti mampu memetakan kebutuhan individu dan kelompok, mampu merancang dan melaksanakan aktivitas dakwah, mampu mengembangkan metode dakwah, mampu memberdayakan kemandirian individu dan kelompok, serta mampu melakukan evaluasi kegiatan komunikasi. Berbagai keterampilan tersebut dinamakan capaian pembelajaran lulusan atau expected learning outcome. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tersebut, disusunlah mata kuliah psikoterapi Islam yang dimaksudkan untuk menjadikan mahasiswa mampu mencapai CPL tersebut. Tujuan mata kuliah psikoterapi Islam kemudian diturunkan dari CPL tersebut menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu merumuskan asesmen terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat sesuai konteks dan kondisi lapangan, mampu merumuskan metode konseling Islam individu, kelompok, maupun masyarakat sesuai konteks dan kondisi lapangan. Mahasiswa juga diharapkan mampu merumuskan cara terminasi kegiatan konseling Islam atau kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan. Mahasiswa diharapkan juga mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling Islam atau kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan, dan mahasiswa diharapkan mampu melakukan salah satu bentuk konseling Islam. Tujuan mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah tersebut menjadi dasar untuk merumuskan bahan ajar yang perlu disampaikan dalam mata kuliah psikoterapi Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah psikoterapi Islam diturunkan menjadi 6 sub CPMK yang kemudian dikembangkan menjadi 5 bahan ajar, yaitu proses psikoterapi atau konseling Islam umum, kemudian penghantar asesmen individu, kelompok, maupun masyarakat, kemudian bentuk-bentuk konseling Islam individu, kelompok, maupun masyarakat sesuai konteks dan kondisi lapangan, kemudian terminasi konseling Islam atau fasilitasi, dan yang terakhir adalah evaluasi konseling Islam atau evaluasi kegiatan fasilitasi. Pemirsa video, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan delivery, interaction, dan assessment atau yang biasa dikenal dengan DIA, mata kuliah psikoterapi Islam. Sebelum saya tampilkan nantinya contoh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata kuliah tersebut. Delivery terkait penyampaian materi atau bahan ajar perkuliahan. Interaction yaitu interaksi dan komunikasi imbal balik antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Dan assessment yaitu cara saya mengecek atau mengevaluasi ketercapaian tujuan mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan analisis dalam penyusunan kurikulum diketahui bahwa serangkaian tujuan mata kuliah psikoterapi Islam memerlukan usaha atau yang biasa disebut sistem kredit semester sebanyak 3 SKS.
Dengan demikian, tujuan mata kuliah diperkirakan dapat dicapai dengan proses pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan selama kurang lebih 150 menit masing-masing pertemuannya. Pertemuan dapat dilaksanakan secara luring atau di luar jaringan dan juga secara daring atau di dalam jaringan atau secara online. Kegiatan perkuliahan online dapat dilakukan secara sinkronus melalui aplikasi Microsoft Teams dan juga dapat dilakukan secara asinkronus menggunakan LMS atau Learning Management System yang telah dikembangkan oleh UMY yang disebut MyClass. Penggunaan aplikasi Microsoft Teams dikarenakan semua mahasiswa UMY dapat mengakses aplikasi tersebut bahkan dari smartphone mereka sehingga mencapai tujuan pembelajaran online. Demikian juga penggunaan Learning Management System psikoterapi Islam yang juga dapat diakses melalui smartphone. Kondisi ini memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan beban belajar di luar kelas selama 150 menit setiap pekan selama 16 pekan sesuai dengan beban SKS mata kuliah psikoterapi Islam. Dalam perkuliahan ini, saya juga menggunakan berbagai rujukan yang disampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan bersamaan dengan penjelasan mata kuliah dan juga standar penilaian. Rujukan tersebut dijelaskan agar mahasiswa dapat lebih mudah mempelajari materi secara mandiri. Hal ini penting karena dalam perkuliahan ini saya mencoba menerapkan pendekatan Student-Centered Learning atau yang sering dikenal dengan singkatan SCL atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pendekatan SCL tersebut menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran termasuk dalam mencari bahan-bahan perkuliahan walaupun nantinya dosen akan memberikan arahan dan juga memberikan panduan-panduan sumber-sumber yang dapat diakses yang telah juga saya jelaskan di awal pertemuan kepada mahasiswa. Pemirsa, dalam proses perkuliahan tatap muka secara luring maupun daring, dilakukan interaksi antara saya sebagai pengajar dengan mahasiswa. Interaksi dilakukan untuk menghidupkan suasana perkuliahan dan meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk menjelaskan pemikirannya sehingga bisa juga diketahui tingkat pemahaman mahasiswa tersebut. Ini juga merupakan bagian dari implementasi pendekatan berpusat kepada mahasiswa atau SCL. Interaksi antar mahasiswa juga dimungkinkan dengan adanya diskusi antar mahasiswa yang juga merupakan bagian dari tugas untuk ketercapaian tujuan perkuliahan. Diskusi dilakukan untuk mencoba mengaplikasikan teori-teori teknik atau metode konseling yang telah dipelajari dalam kondisi masyarakat yang nyata. Asesmen yang dilakukan dalam perkuliahan ini telah dijelaskan sebagian dalam penjelasan mengenai interaksi tadi. Mahasiswa diberikan tugas untuk menemukan berbagai masalah psikis yang ringan pada individu di sekitarnya dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan menggunakan berbagai macam pendekatan konseling yang telah diajarkan. Diskusi kemudian dituangkan ke dalam makalah dan dipresentasikan di hadapan kelas. Saya sebagai dosen akan memfasilitasi dengan memberikan umpan balik dan juga mengarahkan pemahaman mahasiswa agar dapat tetap benar walaupun mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran dan kreativitas mereka. Tugas tersebut menjadi sumber penilaian terhadap ketercapaian tujuan mata kuliah dan juga akan menentukan nilai mahasiswa. Aspek yang dinilai dari tugas diskusi dan presentasi tersebut meliputi 40% kekayaan materi atau kemudian keluasan ilmu yang terlihat dalam pembahasan di dalam makalah, kemudian 20% kerapian makalah, dan terakhir 40% nilai berdasarkan presentasi. Pemirsa, berikut contoh proses perkuliahan mata kuliah psikoterapi Islam. Kita bayangkan, kita misalnya menyebut kata ular, takut nggak kamu? Ah? Kalau dulu waktu SMA kalau dengan kata ular udah. Kalau sekarang? Oh iya, sejak kapan itu? Kamu sadari nggak kira-kira? Kelas 3. Nah, pas SMA kelas 3 ada outing gitu misalnya pramuka atau keluar begitu. Kegiatan keluar pramuka atau
Apa? Menjelajah alam, menjelajah hutan? Ada? Oh, ada. Oke. Nah, kalau misalnya melihat lubang sebesar, kira-kira ini ada ularnya gitu. Kamu khawatir berarti ya? Hah? Iya. Melihat lubang mirip apa tadi? Sarang, bukan sarang ya, sarang ular gitu ya. Aduh, ini asam lambung saya naik lagi nih, loh. Terus tadi mendengar kata ular nggak takut lagi ya? Kalau membayangkan ular begitu, takut? Terus apa lagi? Misal melihat ada kayak tali selang. Selang kamu khawatir? Misalnya kamu tahu itu selang? Oh, kaget gitu ya. Nah. Iya, ada yang begini. Patternnya itu begini, ada selangnya. Iya. Nah, ini kalian sebagai konselor perlu berempati, ya kan? Bagi kita mungkin begini ini biasa gitu ya. Oh ya. Tapi bagi klien kita, bagi orang yang kita konseling, wah itu bisa jadi gila nih kalau kata orang Jawa ya. Gila nih itu pokoknya yang bikin gilo. Jadi apa? Gimana ya kalau gilo itu ya? Ya takut, terus apa namanya itu? Merinding gitu kan, geli gitu ya. Membayangkan ular. Melihat gambar ular. Takut. Nah, kok banyak banget, Pak? Lah iya, wong terapi. Terapi itu kan nggak langsung bling-bling jadi gitu, enggak ya. Tetapi kita perlu ada prosesnya dulu ya. Melihat gambar ular. Apalagi? Nah, melihat ular mainan. Bagaimana kalau kartun ular? Enggak. Ini gimana, Wak Fikra? Oh ya, bisa juga ya. Melihat gambar ular lucu ya. Atau apa ya? Istilahnya itu kartun ya. Apalagi? Jangan ribut di kelas ya. Ribut di kelas nilainya tetap C walaupun datang. Apalagi Wak Fikra? Melihat ular langsung, melihat ular langsung malah nggak takut ya. Apalagi kira-kira situasi yang berhubungan dengan ular di sini? Oh, berarti melihat mungkin pattern ya. Pola seperti kulit ular ya. Nah, mendengar suara desis. Terus mendengar suara ular. Mendengar suara desis ya. Itu namanya kan itu desis sebenarnya ya.
Apalagi? Kira-kira kalau kalian tentang ular, apa yang berhubungan dengan ular? Aktivitas yang menghubungkan kita dengan ular. Nah. Oh, was-was ya. Oh, berarti kamu nggak bisa nonton film Nagin itu ya? Nggak bisa ya? Hah? Atau ini, Pai Sucen. Apa ya Pai Sucen? Hah? Ular putih itu loh, si ular putih loh. Melihat. Iya, zaman dulu. Apa sih ini? Tadi tari ular. Oh, bukan ya, melihat sawah siang hari. Nah, jadi kita lihat juga di sini ya, ini kan nyata bahwa ternyata ketakutan pada sesuatu itu bisa banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hal yang ditakuti itu, ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hal yang ditakuti itu, ya. Padahal ular, jadi nggak cuman ularnya ketika ketemu ular aja kita takut, tetapi banyak kejadian ya. Tari ular. Tadi takut nggak? Nggak ya. Belas. Ada lagi nggak? Ya mungkin lain sebagainya ya. Nah ini semua kemudian diurutkan ya, dihierarkikan. Hierarki itu apa? Urutan ya kan. Nah bisa caranya itu dengan memberikan skor. Misal melihat lubang mirip sarang ular antara 0 sampai 1. 0 sampai 10, ya kan? Berapa skor ketakutanmu? Hah? 9. 9 gitu ya. Kemudian membayangkan ular, berapa skor ketakutanmu? 7. Yang ditanya Wafikra kok. Tadi ditawarkan gitu, siapa yang jawab 10? Hah? Oh ya belum datang, makanya jangan terlambat. Melihat, oh ya. Melihat bentuk mirip ular, Wafikra. 8,5. Gini, mungkin kalian berpikir ya, oh berarti harus beda. Enggak. Jadi bisa jadi dia 7 gitu ya, tergantung tingkat ketakutanmu. Misalnya ya sama 9, ya 9 nggak apa-apa. Ya nanti yang sama itu diurutkan lagi, gitu ya. Melihat gambar ular. 8,5 misalnya ya. Melihat mainan ular mainan. 8,5 lah, semua 8,5. Ya nggak apa-apa. Melihat gambar ular yang lucu. 7. Ya. Melihat ular secara langsung. 10 lah ya, ini paling tinggi, ya kan. Melihat pola seperti kulit ular. 10 juga ya. Nggak apa-apa, berarti kamu nanti nggak beli. Bagus kan, berarti pro life gitu ya, pro life. Maksudnya itu peduli pada lingkungan, ya kan. Orang yang beli kulit dari kulit binatang itu diprotes gitu. Mendengar suara desis berapa? 8. Dan begitu ya, kalian harus berempati. Melihat sawah di siang hari. 10. Nah, berarti kan diurutkan dari yang 10 ada berapa itu? 1, 2, 3. Ada 3. Mana yang lebih menakutkan? Melihat sawah di siang hari, mendengar, tentu ini ya, saya kira ya. Berarti urutannya dari 7. Habis 7 berapa? Mendengar desis melihat pola kulit ular apa melihat sawah di siang hari? Yang lebih menakutkan. Ini apa ini? Yang nomor, Yang 10. Berarti kamu lebih takut lihat kalau ini. Oke, nah, ya kan? Ini yang paling tinggi ya.
Terus mana? 9. Nomor 1 ya. Nah, terus yang 8,5 ada 3. Melihat mainan ular, melihat gambar ular, membayangkan ular, melihat bentuk mirip ular. Mana yang lebih menakutkan? 3. Terus mana lagi? Urutannya 4 yang lebih menakutkan ya. Berarti 3 lebih menakutkan dari 4 ya. Oke, terus 5. Oke. 3, 4, 5 ya. Nah. Terus mana lagi? Antara 6 dan 2, mana yang lebih menakutkan? Oh, ini dulu ya, mendengar suara desis. 9. Terus antara 6 dan 2, mana yang lebih menakutkan? 2. Habis itu 6. Oke. Nah, setelah melakukan hierarki, menyusun hierarki bersama ini, ya kan? Kemudian klien mempraktekkan relaksasi sambil menghadapi terapis yang mendeskripsikan kondisi yang menakutkan. Ya, maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi kemudian terapisnya mendeskripsikan. Jadi ya, misalnya Wafikra nih, ya kan, sambil relaksasi. Anggap aja Wafikranya sedang relaksasi. Kita belum memperdalam tentang relaksasi ya. Anggap aja Wafikranya sedang relaksasi. Sambil relaksasi. Ya Mbak Wafikra, silahkan Anda tarik nafas gitu ya. Jadi kita sebagai konselor mengarahkan Wafikra untuk menarik nafas atau untuk melakukan relaksasi dulu. Silakan Mbak Wafikra, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Ayo Mbak Wafikra. Ya, hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, coba pejamkan mata Mbak Wafikra sambil memejamkan mata. Ya. Ya enggak lah, itu kan natakin wara kalau begitu. Coba Mbak Wafikra tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, misalnya kita mencontohkan yang 6 ya. Bayangkan, jangan diganggu Wafikra. Ini kan biar kalian mendapatkan pengetahuan langsung. Maksudnya itu gimana prakteknya? Bayangkan Wafikra sekarang berada di sebuah ruangan. Ruangan kelas di gedung H. Tepatnya adalah ruangan H104. Bayangkan Mbak Wafikra sedang duduk di salah satu kursi di ruang H104 sambil membuka tablet Mbak Wafikra. Kemudian tiba-tiba muncul pop-up gambar ular kartun. Bayangkan Mbak Wafikra melihat gambar ular kartun tersebut. Warna gambar kartun itu adalah hijau warna ularnya. Ularnya panjang, ya. Kemudian ularnya melihat ke arah Mbak Wafikra sambil tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Nah, ini adalah lah, itu kan kartun, ya kan? Kartun, ya. Nah, itu cara kita memberikan deskripsi, ya, bukan hanya bayangkan Mbak Wafikra melihat kartun. Bayangkan Mbak, bukan begitu, ya. Kalau kalian mau memberikan atau kalian mau memunculkan bayangan pikiran dalam klien kalian, ya kan? Nanti mungkin kalian ketika relaksasi mau menggunakan relaksasi safe place gitu ya, membayangkan tempat yang aman, atau relaksasi
yang lain, begitu ya. Itu kan diminta untuk membayangkan. Jangan kemudian bayangkan tempat yang aman. Sudah berhenti enggak, tapi coba dideskripsikan, ya. Maka di situ ya terapis mendeskripsikan, ya. Tidak disebut terapis kemudian menjelaskan, enggak, tapi mendeskripsikan itu bukan untuk menjelaskan, tapi mendeskripsikan itu untuk memunculkan bayangan, ya, bayangan kejadian-kejadian yang menakutkan, yang ditakuti, ya. Misalnya yang paling sederhana gambar ular kartun, ya. Tapi sebelum itu harus dipastikan dulu bahwa klien itu bisa relaksasi. Harus dipastikan dulu bahwa kliennya bisa relaksasi. Agar apa? Tadi kan misalnya ketika saya instruksi awal Mbak Wafikra menarik nafas dan menghembuskan nafas secara teratur. Ya, benar. Nah, setelah saya mendeskripsikan kejadian, masih teratur nggak nafasnya? Nggak, atau nggak menyadari lagi? Nah, nggak menyadari lagi. Jadi dilatih dulu di awal agar kliennya bisa melakukan relaksasi. Sehingga ketika dideskripsikan, diberikan stimulasi tentang kejadian yang menakutkan, agar dia membayangkan, dia masih tetap bisa melakukan relaksasi. Ya. Nah, jadi dimulai dari yang paling kecil, jangan dimulai dari yang tinggi ya. Pingsan nanti kalau yang tinggi. Nah, dari yang paling rendah. Nah, kalau yang paling rendah dia nanti sudah gimana Mbak? Sudah nyaman ketika melihat gambar ular kartun, ketika membayangkan melihat gambar ular kartun. Nyaman begitu. Maka kemudian beralih ke yang kedua ya, membayangkan ular. Bayangkan Wafikra sedang berada di kelas ya. Kemudian dari atap jatuh ular, blong gitu. Nah, misalnya ya. Dan perlu dideskripsikan ularnya, tidak hanya jatuh ular. Enggak, tapi perlu didetailkan seperti tadi ya kan, ularnya panjang, warnanya hijau misalnya, ya kan, tersenyum ya. Jadi dia mungkin bisa membuat suatu gambaran dalam pemikiran, dalam proses mentalnya Mbak Wafikra atau klien kita nanti. Gitu ya. Nah, ini adalah kemudian desensitisasi sistematik. Nah, setelah dia bisa, maka kemudian terus sampai paling atas. Kalau dia berhasil yang paling tinggi, berarti proses desensitisasi sistematisnya sudah berhasil.